Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan membahas tentang kehidupan dan kisah cinta dari Alexia Midgar. Disclaimer dulu nih, semua informasi yang ada dalam video ini berasal dari light novel volume 1-4-nya ya teman-teman. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Alexia Midgar merupakan putri kedua dari Kerajaan Midgar, sekaligus murid yang dikenal sangat berbakat dalam seni berpedang. Alexia telah mencapai tingkat 9 dari pelajaran berpedang dalam Akademi Midgar. Namun, Alexia tidak pernah menganggap dirinya sangat berbakat. Bahkan secara tegas, ia pernah berkata kalau dia tidak memiliki bakat apapun. Nah, hal ini dikarenakan keiriannya kepada sang kakak perempuannya, yaitu Iris Midgar. Bisa dikatakan kalau keluarga Midgar adalah keluarga yang sangat menghasilkan pendekar pedang yang sangat berbakat dan menjanjikan di masa lalu. Namun zaman telah berlalu, dan beberapa tahun sebelumnya, keturunan dari keluarga Midgar itu tidak menghasilkan pendekar pedang yang cukup tangguh. Pada saat itu, muncullah sebuah stigma negatif kalau kejayaan dari keluarga Midgar itu sudah menurun, bahkan hancur pada saat ini. Sampai ketika Iris pun lahir untuk memecahkan stigma negatif bagi keluarga Midgar. Sejak kecil, Iris sudah sangat ahli dalam memainkan pedang. Bahkan, ia juga sudah menjadi pendekar andalan bagi kesatria Midgar pada umurnya yang masih belia. Para rakyat Midgar pun sangat memuja-muja Iris. Bahkan muncul suatu stigma baru yang berkata kalau selama Iris Midgar itu masih berdiri, maka kerajaan Midgar tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Pokoknya waktu itu, Iris sudah menjadi pilar yang menjaga pondasi dari kerajaan Midgar sendiri. Tentu saja, hal itu membuat Alexia sebagai anak kedua merasa sangat iri kepada kakak perempuannya. Di sini, Alexia selalu hidup dalam bayang-bayang kakaknya sendiri, karena memang ia tidak memiliki bakat sehebat kakak perempuannya itu. Sejak dari kecil, Alexia sudah melatih dirinya untuk mengejar Iris. Namun, walau ia telah berlatih sekeras apapun dan serajin apapun, level berpedang dari Alexia masih belum mencapai level berpedang dari Iris. Hal itulah yang membuatnya frustasi. Selain itu, ada banyak sekali rakyat Midgar yang mulai membandingkan Alexia dengan Iris. Semakin lama, beban yang ditanggung oleh Alexia itu semakin berat. Dan karena hal itu, Alexia yang tadinya bersikap layaknya seorang gadis ceria, kini berubah menjadi gadis yang sangat dingin dan tidak terlalu peduli dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Selain masa lalunya yang kelam, Alexia Midgar juga dikenal dengan kecantikannya. Ya, walau tidak memiliki keahlian berpedang layaknya Iris Midgar, namun Alexia sudah cukup dikagumi dengan kecantikannya yang tiada tara di Akademi Berpedang Midgar. Bahkan banyak sekali siswa laki-laki yang sudah menyatakan perasaannya kepada Alexia. Namun dengan anggunnya, Alexia itu hanya berkata maaf, aku tidak tertarik. Namun, walau sikapnya yang dingin seperti itu, semua siswa laki-laki yang ditolak oleh Alexia itu tidak membenci dirinya. Malahan, mereka itu malah semakin terpaku untuk mengejar Alexia agar bisa menjadi pacarnya. Tapi tetap saja, Alexia itu tidak memperdulikan mereka semua. Sampai sewaktu ketika, Alexia pun ditembak oleh seorang anak laki-laki berambut hitam yang tampak sangat gugup ketika mengungkapkan perasaannya. Pada awalnya, Alexia pun sangat terkejut dengan pengakuan dari anak laki-laki itu. Ya, bisa dibayangin aja, setiap siswa laki-laki yang menembak Alexia itu selalu menunjukkan kebolehannya supaya bisa menjadi nilai plus agar diterima oleh Alexia menjadi pacarnya. Namun anak yang satu ini malah menunjukkan kegugupannya ketika menembak Alexia. Tentu saja hal ini adalah hal yang langka bagi Alexia. Jadi di sini Alexia pun memutuskan untuk menerima anak berambut hitam itu. Tapi bukan atas dasar cinta, Alexia hanya ingin memanfaatkan kepolosan dari anak berambut hitam itu saja. Diketahui juga selama ini Alexia itu sudah dijodohkan dengan pria parubaya bangsawan yang bernama Zenon. Dia adalah pria yang sangat baik dan memiliki pekerjaan tetap sebagai guru dari salah satu cabang seni berpedang di Akademi Midgar. Namun karena Alexia itu tidak mau bertunangan dengan Zenon dan lebih memilih untuk mengejar bayang-bayang dari kakaknya Iris,
Jadi si Alexia itu memanfaatkan kepolosan dari anak berambut hitam ini untuk menjadi pacarnya. Dengan begitu, ia bisa menolak lamaran pertunangan dari Zenon. Dan kita tahu sendiri kalau anak laki-laki yang menembak Alexia adalah Sid Kageno. Benar saja, walau Sid itu memang dianggap pacar oleh Alexia di atas kertas, namun Sid itu diperlakukan mirip seperti kacung dibandingkan dengan pacar, bahkan mirip seperti hewan peliharaan gitu. Nah, di sini Alexia saja menyebut Sid dengan sebutan Poci dan sering sekali memberi Sid uang agar Sid itu mau menuruti perintahnya. Nah, karena MC kita yang satu ini mata duitan, jadi ya dia mau aja gitu diperlakukan seperti kacung ataupun seperti hewan peliharaan oleh Alexia. Dari situlah kehidupan Alexia juga jauh lebih bahagia daripada biasanya. Ya, walau tidak dianggap sebagai pacar beneran, tapi pada saat ini Alexia itu sudah memiliki tempat untuk berbagi manis pahitnya kehidupan yang ia jalani. Bahkan Alexia juga jauh lebih ekspresif ketika bersama Sid. Banyak sekali aktivitas yang mereka jalankan bersama, mulai dari makan siang bersama dan berlatih berpedang bersama. Pada awalnya sih alasan Alexia berlatih pedang bersama Sid itu adalah untuk membuat Zenon menyerah menjadi tunangannya Alexia. Namun pada akhirnya si Alexia itu malah baper sendiri juga. Apalagi saat ia dipuji oleh Sid yang mengatakan kalau ia sangat menyukai gaya berpedang milik Alexia. Tapi pada awalnya Alexia itu menolak pujian itu dari Sid karena memang ia juga pernah mendengar pujian yang sama sebelumnya dari kakaknya. Namun hal yang Alexia rasakan adalah Iris hanya mencoba untuk menghiburnya dengan kata-kata manis saja. Tapi di sini Sid pun menjelaskan kalau ia benar-benar menyukai teknik berpedang milik Alexia karena teknik itu ditempa dengan minat dan ketekunan yang kuat di dalamnya. Hari demi hari pun berlalu. Hubungan Alexia dan Sid juga semakin dekat. Tentu saja, Zenon tidak akan membiarkan hal itu berlangsung sesuai dengan rencana Alexia. Nah, di sini sebenarnya Zenon adalah salah satu dari anggota Ordo Diabolos. Lalu, alasan sebenarnya ia mengincar Alexia adalah karena Alexia merupakan salah satu kandidat utama untuk dijadikan bahan eksperimen dalam upaya membangkitkan pahlawan Oliver. Jadi sebenarnya Alexia itu memiliki bakat terpendam yang masih belum bangkit. Dan hal itulah yang diincar oleh Ordo Diabolos sehingga mereka pun memerintahkan Zenon untuk menjadikan Alexia sebagai tunangannya agar lebih mudah untuk menculiknya. Benar saja, Zenon pun langsung menculik Alexia pada saat itu dan menggunakan Sid sebagai kambing hitam atas penculikan Alexia ini. Pada saat insiden penculikan itu, Alexia pun sadar kalau keberadaan Sid itu sangat berharga baginya. Bahkan dalam situasi genting saja, ia itu masih lebih mementingkan keadaan Sid dibandingkan dirinya sendiri. Alexia itu menyadari kalau dirinya diculik seperti ini, maka Sid juga akan terkena imbasnya. Karena memang hanya Sid lah yang sering dekat dengan dirinya selama di akademi. Nah, waktu itu juga Alexia sempat bertemu dengan Milia. Untuk informasi tambahan aja nih, Milia adalah salah satu anak dari peneliti Ordo Diabolos. Waktu itu, dia juga dijadikan bahan eksperimen dan terus-terusan dimasukkan sel iblis Diabolos sampai-sampai wujudnya itu tidak berbentuk menjadi manusia lagi. Pada saat itu, Milia pun mengamuk dan tanpa sengaja menghancurkan borgol dari Alexia, sehingga Alexia itu bisa kabur dari fasilitas yang Zenon miliki. Pada akhirnya si Milia itu akan dibunuh sama Alpha, karena memang Alpha juga nggak tega buat melihat Milia yang begitu menderita karena menjadi monster. Namun ada sebuah plot twist nih teman-teman. Nantinya si Milia itu akan bangkit kembali dan bakal menjadi villain terhebat yang mampu menahan imbang Epsilon. Nah, kalian bisa cek langsung nih ya di pembahasan WN-nya aja kalau penasaran dengan karakter Milia ini. Oke, mari kita lanjutkan tentang pembahasan Alexia-nya. Di sini Alexia pun mulai menyadari keberadaan Sid itu penting bagi dirinya. Namun, ia tidak menyerah begitu saja dan terus berusaha melarikan diri dari genggaman Zenon. Nah, Alexia itu bahkan sempat berduel dengan Zenon pada saat itu. Dan ilmu berpedang Alexia juga meningkat pesat saat duelnya dengan Zenon. Nah, pada saat duelnya juga, si Alexia itu sempat meniru gerakan berpedang dari kakaknya yaitu Iris Midgar. Nah, hal ini sudah membuktikan kalau Alexia itu memiliki bakat berpedang yang sangat hebat juga. Namun karena perbedaan pengalaman, Alexia itu tetap kalah ketika melawan Zenon. Hingga pada akhirnya Sid yang sudah merubah wujudnya menjadi Shadow
membantu Alexia untuk keluar dari belenggu Zenon. Sewaktu Shadow melawan Zenon, Shadow itu menggunakan teknik berpedang milik Alexia. Tujuan Shadow menunjukkan hal ini kepada Alexia adalah untuk memberikan pengertian kepada Alexia. Kalau tanpa meniru Iris saja, Alexia itu sudah memiliki teknik berpedang yang sangat kuat. Pada titik itulah Alexia mengerti perkataan kakaknya yang mengatakan kalau dia itu sangat menyukai teknik berpedang milik Alexia. Ya, karena memang teknik berpedang milik Alexia itu adalah teknik berpedang yang selalu diasah dengan minat dan ketekunan tiada batas, sehingga dapat menjadi teknik berpedang yang sangat ampuh untuk melawan musuh apapun. Keesokan harinya, Alexia pun pergi menemui Sid di atas atap akademi. Di sini, ia pun mengucapkan terima kasih kepada Sid dan menerima pujian tentang Sid yang sangat menyukai teknik berpedang milik Alexia. Bahkan di sini, Alexia pun tidak keberatan untuk terus berpacaran dengan Sid. Namun di sini, dengan nada yang mengejek, si Sid itu malah menolaknya dan berkata kalau ia lebih baik mati jika dibandingkan harus berpacaran dengan putri bawel seperti Alexia. Mendengar perkataan itu, Alexia pun menebas Sid dengan pedangnya dan lahirlah legenda pembunuhan tanpa mayat di atap Akademi Berpedang Midgar. Setelah itu hubungan Alexia dan Sid itu jauh lebih absurd lagi teman-teman. Nah, di mana nantinya kalau Sid itu ketemu sama Alexia, pasti Sid itu selalu berkata kasar dengan Alexia itu. Dan Alexia juga nggak mau kalah, dia tetap berkata kasar dengan Sid juga. Tapi nampaknya si Alexia itu masih tetap suka sama Sid loh. Bahkan ada satu momen di mana Sid dan Alexia itu mandi bersama di pemandian umum. Oke, mungkin segitu pembahasan dari kisah, cinta, dan kehidupan dari Alexia Midgar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.